Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dengan komunitas sel, untuk bertumbuh bersama-sama belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel, dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi. Ibadah sekolah minggu dan remaja pukul setengah 9 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat, dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita ada hari ini karena Tuhan memelihara kita. Dan pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul waktu untuk membangun diri. Dan kita akan fokus pagi hari ini dengan membangun dari aspek jasmani kita. Yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Dan melihat tanda-tanda yang terjadi, kita yakin bahwa sebentar Tuhan Yesus datang. Menyadari waktu yang singkat, kita akan berusaha untuk mempersiapkan diri. Bukan hanya Yesus datang, mungkin saja kita yang datang kepada Tuhan, kita dipanggil. Tidak ada yang tahu kan umur kita sampai kapan batasnya. Tapi kita tahu bahwa makin hari atau tiap detik ada nyanyian lama yang mengatakan tiap detik membawa aku pulang. Jadi kita tidak mungkin lebih jauh dari titik akhir kita. Makin hari akan tiap detik kita makin dekat dengan batas hidup kita. Kalau Tuhan tidak datang, kita yang datang ke Tuhan. Nah, menyadari ini tentu kita harus mempersiapkan diri, karena yang akan kita masuki itu setelah hidup ini adalah kehidupan yang kekal. Namanya kekal itu tidak akan berakhir, tidak berubah. Tidak ada perkembangan ketika kita sudah mati, tidak ada perkembangan ketika ada di surga. Di dunia ini kita berkembang, tubuh kita berkembang, keadaan status kita juga bisa berubah, berkembang, atau makin merosot tentunya. Tapi ketika kita hidup dalam kekekalan, kita tidak bisa lagi berubah. Kesempatan untuk berubah itu hari ini. Membangun diri kita, membangun kehidupan kita itu saat ini. Yang mari kita baca dulu ayatnya di Efesus pasal 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15 mengatakan begini. Efesus 4 ayat 15 dan 16, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, ayat ini tentu tidak berbicara secara jasmani gitu kan. Kalau kita tadi melihat ada seluruh tubuh, itu bukan tubuh secara jasmani. Tapi kalau kita lihat konteksnya, ayat ini adalah tubuh Kristus, yaitu jemaat yang kita terhubung dengan jemaat-jemaat yang lain dalam dunia ini. Kita adalah gereja yang umum yang merupakan tubuh Kristus. Tadi kita melihat di sini bagaimana kita semua itu bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Lalu tadi kita juga membaca bahwa kita akan membangun, menerima pertumbuhan. Jadi gereja itu menerima pertumbuhan dari Kristus.
yang adalah kepala itu. Dan itulah sumber pertumbuhan kita. Kita menerima pertumbuhan dari Kristus dan membangun dirinya. Ini dua hal yang berbeda sebetulnya. Kita menerima pertumbuhan itu pasif. Kita pasif, kita tidak melakukan aktivitas apapun, kita hanya melekat kepada pokok anggur itu. Itu ditulis oleh Yesus. Dikatakan Yesus dalam Yohanes 15, kita melekat kepada pokok anggur itu. Kita menerima kehidupan dari situ. Kita bertumbuh. Tapi membangun diri itu adalah tindakan yang aktif dari diri kita, membangun. Jadi dua hal yang berbeda ini harus kita miliki. Yang pertama adalah tumbuh dari Kristus, yang kita perlu hanya melekat dengan Dia, memelihara persekutuan dengan Dia. Tapi membangun diri kita itu tindakan dari kita, usaha kita, yang baik secara bersama, yaitu kita dengan membangun sesama kita. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri gitu. Apa Tuhan itu mengumpamakan gereja itu sebagai tubuh Kristus, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Tubuh itu kan terdiri dari banyak anggota. Tiap-tiap anggota itu membangun dirinya sendiri dan membangun kebersamaan, membangun sesamanya. Membangun tindakan aktif kita adalah membangun sesama kita. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa mengatakan itu urusan dia sendiri. Ya, mungkin dalam hal-hal tertentu bisa kata-kata itu urusannya dia sendiri, bisa dibenarkan gitu. Tapi dalam hidup bersama sebagai tubuh Kristus, kita nggak bisa mengatakan itu urusannya dia sendiri. Biarkan dia tumbuh sendiri, biarkan dia berusaha sendiri. Tidak, kita saling membangun, Kita saling kata saling ini menjadi kata kunci dari kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus. Dan membangun diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita bisa membangun orang lain kalau diri kita sendiri tidak terbangun? Nah, mungkin hari ini atau dalam khotbah berikutnya kita akan melihat bagaimana kita membangun diri kita sendiri supaya kita mampu membangun sama kita. Dan tadi kita melihat dalam ayat itu bahwa kita membangun diri dalam kasih. Artinya kasih itu menjadi dasar dari kita membangun diri. Dia menjadi motivasi kita. Apa sih motivasi kita yang mendorong kita untuk membangun diri kita itu, atau membangun tubuh Kristus? Apa yang harus mendorong kita? Hanya kasih, bukan kebanggaan diri, bukan ambisi pribadi, keinginan kita sendiri untuk diakui. Tapi harus didasarkan kepada kasih, itu yang mendorong kita. Dan dasar tindakan kita juga ya, ketika kita membangun orang lain, membangun sesama kita, membangun tubuh Kristus, itu harus didasarkan kepada kasih. Interaksi kita dengan sesama kita, atau kita dengan waktu kita memberikan pelayanan, menasehati, menegur yang kedapatan bersalah, itu dengan kasih, ya, bukan dengan kebencian, bukan dengan supaya orang itu nampaknya memang salah. Kadang-kadang kita mau menasihati orang itu motivasinya adalah supaya kamu itu salah, bukan seperti itu, tapi dengan kasih untuk membangun. Kalau kita tidak mendasarkan pada kasih, ketika kata-kata kita kasar, menghakimi, akhirnya terpecah belah. Jadi membangun diri dalam kasih itu kita terapkan dalam hidup bersama. Dan juga ketika kita membangun diri kita, bangun kita sendiri, pribadi kita, apa mendasari? Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita. Bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kemegahan kita sendiri, tapi kita dasarkan itu semua dengan kasih. Apa yang perlu dibangun dari kita ini? Manusia itu ada
tiga aspek jasmani kita yang kelihatan ini, yang nampak kita dikenal karena kita punya jasmani, fisik tubuh ini kita dikenal. Kita punya ciri-ciri tersendiri, ya, menurut catatan dari Iwan bahwa tidak ada orang yang sama persis wajahnya. Anak kembar sekalipun pasti ada perbedaan. Jadi kita dikenal karena kita punya fisik, jiwa kita juga membuat kita bisa berpikir, rasa, kita punya kemauan, lalu aspek rohani juga. Ya, ini manusia asli kita itu adalah yang rohani itu. Yang kelihatan ini kan cuma wadah. Wadahnya begitu yang asli itu pergi, kalau kita pergi, kita mati. Ketiga aspek ini tentu tidak bisa dipisah, tidak dibagi-bagi. Oh, ini aspek jasmaninya dan terpisah. Kita nggak bisa memisahkan, karena kalau dipisahkan kita nggak jadi orang lagi. Nah, pagi ini kita akan fokus kepada membangun aspek jasmani kita. Tubuh ini adalah wadah dari manusia sejati kita, yaitu roh. Pentingkah? Penting. Jangan pikir karena wadahnya yang penting itu rohani. Ya, ini kelemahan dari gereja-gereja Pentakosta ini, gereja karismatik itu lebih memfokuskan dirinya kepada yang rohani itu. Sampai kita lupa bagaimana yang jasmani ini juga hal yang penting. Yang jasmani ini perlu juga diperhatikan. Kenapa? Karena ini kan karunia Tuhan. Karunia Tuhan yang diciptakan dengan sangat baik, katanya dalam Kejadian 1 ayat 31 itu. Tuhan melihat semua yang dibuat itu sangat baik, katanya. Termasuk manusia diciptakan dengan tubuhnya itu sangat baik. Ya, tubuh kita itu bukan sesuatu yang buruk. Kenapa kita harus garis bawahi ini ya? Karena ada kepercayaan lain yang di luar kekristenan itu menganggap tubuh ini jahat. Nah, tubuh ini yang menghalangi orang untuk masuk dalam kesempurnaan. Nah, jadi harus disiksa dalam tanda kutip. Disiksa, diperlakukan sedemikian rupa supaya mati. Yang mati dalam pengertian nafsunya mati, akhirnya kita masuk dalam kesempurnaan. Tapi kekristenan tidak mengajarkan itu. Itu sebabnya kenapa selibat misalnya, mengekang diri, puasa sampai ekstrem gitu, supaya tubuh kita itu tidak menghalangi kita masuk ke dalam kesempurnaan Kristus. Itu kita tolak. Kita tidak mengajarkan itu. Ya, kalau Paulus itu selibat tidak menikah misalnya, dia bukan mengenal diri lalu akhirnya menyiksa dirinya. Ya, karena Paulus ini mengajarkan tubuh ini adalah sesuatu yang berharga, karena ini adalah rumah Allah. Rumah Allah yang harus diperhatikan, yang harus dijaga, yang harus dirawat dan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, teladan kita adalah Yesus Kristus. Yesus tidak memandang tubuhnya itu sebagai sesuatu yang buruk. Nah, dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia dan memakai tubuh manusia. Untuk apa? Untuk apa Yesus itu tubuhnya diperlakukan untuk apa? Untuk melakukan kehendak Bapa. Itu kita bisa baca di dalam Ibrani 10 ayat 11 ya, ayat 5 Ibrani 10. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ayat 6, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam guluan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Ketika Yesus datang ke dalam dunia,
Dia menyerahkan tubuhnya. Ya, engkau menyediakan tubuh bagiku. Dia beralih kepada bahwa korban penghapus dosa dalam perjanjian lama itu adalah sesuatu yang tidak berkenan kalau tidak dibarengi dengan melakukan kehendak Bapa. Jadi artinya Tuhan itu tubuhnya itu disediakan untuk apa? Untuk melakukan kehendak Bapa. Kita melihat bagaimana Yesus selama dalam dunia ini, apa yang dilakukannya dengan tubuhnya. Dia melayani orang, dia jalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, dia melayani sesamanya manusia dengan tubuhnya. Dia jamah orang itu pakai apa? Pakai tangannya. Dan memang kadang-kadang dia tidak menjamah orang ya, hanya dengan berkata dia orang sombong gitu. Tapi sebagian besar apa yang dilakukan Yesus melayani sesamanya adalah dengan tubuhnya. Dengan tubuhnya. Dia sangat menghargai tubuhnya ini. Karena dia sadar bahwa tubuh ini adalah dipakai untuk memuliakan Bapaknya. Dan pada akhir hidupnya dia menyerahkan tubuhnya untuk apa? Untuk menebus kita dengan tubuhnya. Yesus memandang tubuhnya itu bukan hanya untuk menyenangkan dirinya gitu. Memang dia dikenal gitu. Dikenal apa? Tukang makan. Mana-mana dia makan, kemana-mana dia makan. Ke rumah Sakius pun tidak diundang gitu. Malah dia mengatakan, aku mau menumpang di rumahnya, di rumahmu. Apa artinya? Aku mau makan di rumahmu, karena adat Yahudi itu kalau orang masuk ke rumah ada tamu gitu pasti dihidangkan sesuatu, makan. Makan itu sesuatu yang dipakai di adat Yahudi itu untuk persekutuan. Dan saya melihat juga di YouTube gitu ya. Itu budaya itu sampai hari ini yang di negara-negara Timur Tengah, di Arab misalnya, itu selalu makan, dihidangkan makanan. Menggambarkan persekutuan. Nah, sebetulnya kita juga di sini mencoba itu. Hibrid misalnya. Itu apa? Persekutu. Tapi ternyata tidak efektif gitu. Kayaknya ya nanti sudah mau diumumkan nanti ya. Tapi ini kok kita akan mengkaji lagi apakah itu perlu diteruskan atau tidak. Karena tidak efektif gitu. Dia tidak ikut. Ada yang sekedar lewat, ambil terus pulang. Rasa tidak efektif gitu. Mungkin kita akan hapus sampai kapan, sementara kita hentikan sampai kapan tidak tahu. Mungkin akan dihapus selamanya karena tidak efektif. Nah, makan itu bagi orang Yahudi itu sesuatu yang menjalin persekutuan. Itu yang Yesus lakukan. Jadi kalau dia makan itu bukan memuaskan dirinya sendiri, ya, tapi menjalin persekutuan dengan sesamanya. Yesus memandang tubuhnya itu sebagai sarana untuk melakukan kehendak Bapa. Kalau dia berkeliling dari desa ke desa, dia melayani dengan tubuhnya, dia makan juga untuk menjalin persekutuan dan mati akhirnya dengan tubuhnya. Jadi Yesus memandang tubuh ini sesuatu yang sangat penting. Oleh sebab itu, mari kita perlakukan tubuh dengan baik. Apa yang pertama? Memelihara tubuh kita. Seperti Yesus menghargai tubuhnya dan memelihara tubuhnya dengan baik, kita juga harus gitu. Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan dasarnya dari tubuhnya itu. Apa? Makan. Kebutuhan dasar gitu ya. Istirahat, tidur. Ini kebutuhan dasar yang Yesus penuhi gitu. Dipenuhi oleh Yesus dengan baik. Ya, dia kalau istirahat, kita ada ayat yang saya tidak akan baca semua karena nanti menyita waktu. Yesus itu istirahat. Ada saat-saat di mana dia mengundurkan diri. Dan tentu ketika beristirahat, dia gunakan itu untuk
melayani murid-muridnya secara khusus atau berdoa. Tidur. Ini tidur penting ini. Tidak ada orang yang begadang naik malam. Padahal Tuhan itu sudah ciptakan malam dan siang itu beda. Siang itu terang karena ada penerang alami, matahari. Itu waktunya orang bekerja. Tapi ketika malam Tuhan buat redup, maka gelap. Kenapa? Supaya tidur. Manusia kalau yang dibuat lampu, lampunya terang benderang, sampai rasanya kalau perlu itu nggak perlu tidur, kerja terus, belajar terus, menggunakan waktu seefektif mungkin kita. Tapi sebetulnya Tuhan itu buat kita tidur seharusnya, karena ternyata kalau dengan tidur itu ada banyak manfaat yang sangat luar biasa yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Tapi sebenarnya kan itu, bagaimana dengan kita? Ya kita juga menghargai sebagaimana Yesus itu menghargai tubuhnya. Kita juga dengan kemauan apa tubuh ini bait Roh Kudus. Nah, kita harus memelihara. Karena tubuh ini adalah bait Roh Kudus, bukan milik kita. Bukan milik kita sendiri. Tubuh ini sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Jadi milik Tuhan. Bukan hanya roh kita, tapi tubuh kita itu milik Tuhan, baik Roh Kudus. Nah, kita memeliharanya. Kenapa? Makan misalnya. Yang merawat tubuh dengan makan. Bukan untuk memuaskan nafsu tentu. Ya, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Nah, tapi untuk bisa melayani Tuhan dengan tubuh kita. Dengan tubuh kita. Roma 13:18 mengatakan begini, tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jangan merawat tubuh hanya untuk memuaskan keinginannya, apalagi nanti akhirnya menggunakan tubuh ini untuk hal-hal yang negatif misalnya. Apa yang kita buat? Jaga kesehatan gitu. Makannya, mengkonsumsi makanan sehat. Yang kita sangat prihatin gitu ya, seharusnya kita di satu pihak kita melihat perkembangan zaman ini, perkembangan modernisasi di segala bidang, sampai makan-makan itu yang aneh-aneh, yang apa yang dulu udah ada, kreativitas orang dengan makanan itu luar biasa gitu, aneh-aneh yang kita tidak pernah dengar, sekarang ada. Nah, itu kan mengundang selera kita untuk makan gitu. Tapi kita harus sadari bahwa tidak semua makanan yang disajikan itu sehat gitu. Jadi kita masih menjaga itu, menjaga apa yang merusak tubuh kita. Kalau semuanya dimakan sampai kita lupa bahwa itu semua bisa mengganggu kesehatan kita. Makan itu baik, seperti saya mengatakan tadi, makan itu bisa membuat kita sehat, membuat kita bisa berinteraksi dengan sesama kita dengan makan. Dan bos-bos yang perusahaan itu menggunakan makan ini untuk menjalin relasi dengan kliennya yang lewat makan. Jadi mari kita jaga kesehatan kita. Bukan mengubah nafsu makan apa saja, yang penting nikmat. Nah, apakah itu sehat atau tidak? Bukan berarti kita jaga ketat gitu ya. Enggak, kadang-kadang saya juga menikmati hal yang mungkin bagi orang lain tidak sehat tuh. Ya sekali-sekali nggak apa-apa lah. Ya, olahraga misalnya. Apa kita berolahraga? Semata-mata hanya untuk memuliakan Tuhan. Bukan supaya tubuh kita kelihatannya wah luar biasa gitu. Ya, memang penting jaga penampilan gitu ya. Jaga tubuh kita supaya bagus dilihat. Tapi endingnya apa sih? Endingnya apa? Tubuh kita kelihatannya bagus itu apa? Apa supaya kita memuaskan nafsu kita senang kalau orang tertarik tubuh kita gitu. Tapi untuk memuliakan Tuhan. Istirahat yang cukup, penting ada keseimbangan dan menjaga kebersihan.
Ini semuanya upaya kita untuk memelihara kesehatan tubuh kita, menjaga, memelihara kesehatan tubuh penting. Kenapa? Tubuh yang sehat kita bisa melakukan banyak hal. Dengan tubuh yang sehat kita bisa melayani Tuhan. Dengan tubuh yang sehat kita bisa memuliakan Tuhan. Supaya itu jaga sebisa mungkin, seketat mungkin. Kalau sudah dijaga atau sakit, ya sudah, itu sudah Tuhan izinkan seperti itu. Tapi kalau kita tidak menjaganya, kita makan sembarangan lalu sakit, akhirnya kita bilang gini, aduh kena pencobaan. Itu bukan kena pencobaan, itu akibat kita tidak lulus dalam pencobaan. Atau kita digoda untuk makan, misalnya, atau menggunakan tubuh kita dengan sembarangan. Akibatnya apa? Ya sakit. Itu bukan pencobaan lagi, itu akibat dari pencobaan yang kita gagal menghadapinya. Mari kita jaga supaya dengan tubuh yang sehat kita bisa melayani Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan. Yang kedua, apa yang kita perlu lakukan bagi tubuh kita? Menguasai tubuh kita, kuasai tubuh ini. Kita punya kebutuhan gitu ya. Ada kebutuhan dasar, ada kebutuhan sekunder, ada yang primer, ada yang sekunder. Kita punya kebutuhan itu. Yang kebutuhan primernya apa? Makan, pakaian. Itu Tuhan sudah bilang di Matius, jangan khawatir. Itu apa yang kamu makan, kamu minum, dan apa yang kamu pakai. Cuma itu kebutuhan dasarnya. Yang lain-lain itu kebutuhan sekunder. Misalnya mobil, itu kebutuhan sekunder, kebutuhan sampingan. Tapi kebutuhan dasar itu yang harus dipenuhi. Ya, dan Yesus itu punya kebutuhan dasar sama seperti kita. Ya, ada kebutuhan yang harus dipenuhi, ada yang tidak. Itu kebutuhan sekunder tadi. Nah, apa kebutuhan itu? Ya, kita harus bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan Yesus itu bisa menguasai kebutuhannya, tidak membiarkan kebutuhannya, menguasai dia. Aku butuh ini sampai dikuasai, lalu dia tidak bisa mengatasi kebutuhannya. Dia mampu itu, apalagi keinginannya. Nah, ada beda antara kebutuhan dan keinginan. Apa kebutuhan itu? Kebutuhan itu hal dasar yang mutlak, harus dipenuhi agar bisa bertahan hidup, berfungsi dengan baik, dan memiliki kesejahteraan yang layak. Itu kebutuhan, itu berdasarkan definisi dari seorang ahli. Hal dasar yang mutlak harus, tidak bisa tidak. Gitu. Misalnya makan, kan harus, tidak boleh tidak. Nah, kalau kita tidak makan, lemah tubuhnya, aktivitasnya mulai menurun, sakit, akan mati karena tidak makan. Ini harus ada, ini kebutuhan ya, supaya kita layak hidup dengan layak, bisa berfungsi dengan baik. Kalau itu tidak terpenuhi, ya udah, kita tidak bisa, hidup kita tidak bisa berlangsung dengan baik, terganggu karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Lalu keinginan, nah keinginan ini hal-hal tambahan yang bisa meningkatkan kenyamanan, makin nyaman gitu. Ya, misalnya kendaraan, itu kan membuat kita makin nyaman. Itu bukan kebutuhan dasar menurut saya. Kecuali yang memang harus pergi kemana gitu, kalau ada kendaraan bisa pergi, bisa bekerja yang jauh dari rumah, yang butuh, itu kebutuhan yang harus gitu ya. Tapi ada kebutuhan-kebutuhan yang hanya keinginan, bukan kebutuhan keinginan. Ini yang meningkatkan kenyamanan, kepuasan, dan status sosial kita. Itu keinginan. Nah, tapi bukan sesuatu yang esensial, yang harus, yang harus kok enggak, kelangsungan hidupnya enggak bagus. Kalau keinginan tidak terpenuhi, hidup kita tidak akan terganggu. Misalnya dengan tadi kendaraan, misalnya televisi, atau hal-hal yang lain. Nah, HP ini jadi kebutuhan, bisa enggak, bisa iya. Kadang-kadang hanya keinginan.
kepingin lihat orang apalagi kalau anak-anak baru kerja gitu, baru dapat duit. Apa yang dipikir mereka? Beli HP. Jujur yang baru bekerja, dapat duit pertama kali, apa yang dipikir? Nabung buat beli HP. Padahal itu kan bukan kebutuhan yang terlalu penting, tapi sekarang sudah jadi penting. Kenapa? Karena semua begitu, semua orang harus punya. Hanya jadi kebutuhan yang dasar gitu. Padahal enggak. Jadi kita perlu membedakan ini. Yesus itu ketika kebutuhannya harus dipenuhi, dia bisa menguasai makan misalnya. Itu kan kebutuhan yang dasar. Tapi Yesus bisa berpuasa selama 40 hari. Dia bisa mengendalikan kebutuhan dasar hidupnya. Tidak dibiarkan kebutuhan itu menguasai dia harus. Kalau enggak, dia bisa berpuasa 40 hari itu. Ya, tapi ini jangan ditiru ya, karena pada prakteknya nggak bisa orang lakukan ini. Hanya semua terganggu. Hanya Yesus yang bisa melakukan ini. Itu pun katanya ada yang menafsirkan Yesus bukan puasa total, masih minum dia, karena tidak dikatakan dalam ayat itu dia tidak minum. Jadi hanya tidak makan 40 hari 40 malam. Jadi ada hal-hal yang kebutuhan dasar bagi Yesus itu tidak dipenuhi juga. Dia bisa mengendalikannya. Dan dia menunjukkan kebutuhannya itu untuk apa? Untuk kebutuhan yang tujuan rohani yang lebih tinggi. Untuk apa dia berpuasa 40 hari? Bukan sekedar tirakat misalnya, enggak, tapi dia punya tujuan rohani yang lebih tinggi. Dia bisa melayani lebih lagi. Nah, jadi kita melihat bagaimana Yesus itu tidak dikendalikan oleh kebutuhannya, apalagi keinginannya. Yesus juga punya nafsu dan keinginan. Kenapa? Karena dia hidup dalam tubuh. Apakah Yesus itu punya nafsu makan? Iya. Nafsu seks? Iya juga. Ya, jangan kita anggap Yesus itu tidak normal gitu. Laki-laki tidak normal. Kemudian dia sama dengan kita kok. Dia lahir sebagai orang Yahudi, yang sama persis tubuhnya seperti kita. Tapi dia bisa mengendalikan itu. Dan dia menolak godaan-godaan untuk memakai kuasa ilahnya demi kepentingan pribadi. Kapan itu? Ketika dia digoda di padang gurun itu, setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia digoda apa? Untuk memuaskan keinginan laparnya dengan apa? Menjadikan batu jadi roti. Itu kan hal yang akal mestinya. Batu kok dijadikan roti? Tapi Yesus tolak itu. Ketika dia digoda untuk menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah, terus membawanya ke hubungan baik Allah, lalu dia suruh menjatuhkan diri dari situ. Karena ada tertulis katanya bahwa dia tidak akan membiarkan kakimu terantuk. Dan saya percaya ketika dia melakukan itu, ya Yesus bisa perintahkan malaikatnya untuk menatap tangannya sehingga dia tidak jatuh. Dia tidak terantuk. Apa yang terjadi kalau itu terjadi? Apa yang akan dialami Yesus ketika dia itu terjadi? Dia lompat dari baik Allah, dari hubungan baik Allah, lalu udah remuk, udah patah tulangnya. Nah, baik Allah itu tempat orang berkumpul. Jadi banyak orang akan melihat. Dia kan orang-orang itu akan terkagum. Wah, ini luar biasa ya. Tidak ada selama ini orang menjatuhkan diri ini tidak remuk, tidak patah tulangnya. Dia akan jadi populer. Ya, tapi dia tolak itu. Dia tidak menghendaki pengakuan orang tentang kemesiasannya itu dengan cara seperti itu, dengan cara sensasional seperti itu.
Karena dia tahu kehendak Bapaknya adalah dia harus mati, dia harus menderita, mati disalib. Dia tahu itu, itulah tujuannya dia datang ke dunia, bukan untuk cari sensasi yang membuat dia terangkat namanya jadi populer. Dia tolak itu. Dia tidak mau dikuasai oleh keinginan menjadi populer. Dan tubuhnya dia bisa kuasai itu apa? Untuk taat kepada kehendak Bapa. Taat dalam penyerahan. Nah, Yesus melakukan tubuhnya untuk taat penuh kepada kehendak Bapaknya. Ya, tadi kita sudah baca di Ibrani bagaimana dia datang. Dia Tuhan Bapa mengaruniakan tubuhnya, menyediakan tubuh baginya. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Bapaknya. Sebetulnya bukan hal yang gampang gitu. Dan bagi kita, karena kita sudah terbiasa melihat gambar salib, ada salib, kita pakai kalung salib, di mana-mana ada salib kalau orang Kristen gitu. Nah, kita tidak memandang salib itu sebagai sesuatu yang mengerikan gitu. Ya, karena kita melihat salib itu sekarang sudah dibentuk sedemikian rupa jadi hiasan, gitu. Ukiran, dikasih permata sampai indah. Salib itu sesuatu yang bagi kita sesuatu yang wah indah. Saya ingat waktu saya masih SMA ya, ada teman saya itu orang Muslim ini, dan keluarga yang aden gitu ya, ada kastanya, kasta atas. Lalu satu hari saya lihat di kotak pensilnya itu ada salib, ada kalung salib. Terus saya tanya, loh, kamu kok nyimpan ini? Ya keren. Loh kok keren? Ya bagus. Kenapa? Karena ada hiasannya di situ, ada ukiran-ukirannya bagus gitu. Lalu karena kita sudah terbiasa melihat itu, maka salib itu bagi kita bukan sesuatu yang mengerikan, tapi sesungguhnya salib itu sesuatu yang mengerikan. Bukannya secara fisik, secara fisik pasti kita akan melihat kengerian yang luar biasa ketika kita melihat film Yesus itu kan, bagaimana dia menderita, disiksa, dicambuk, dan bukan hanya ketika dipaku, tapi sebelum dia naik di atas kayu salib itu dia sudah mengalami siksaan yang luar biasa. Bukan hanya itu, tapi kengerian yang luar biasa itu ketika dia masuk ke neraka, ketika dia mengatakan Eli lama sabachthani, mengapa kau meninggalkan aku? Bapak, kenapa kau meninggalkan? Itulah neraka. Karena neraka itu dijauhkan dari hadirat Allah. Itu kengerian yang dahsyat. Dan Yesus alami itu. Menyerahkan tubuhnya. Dia menguasai kehendak tubuhnya itu. Kalau dia sebagai manusia, dia punya kehendak. Ketika dia di Getsemani, apa doanya? Kalau boleh, jangan lalu daripada tubuhnya, keinginan tubuhnya yang berteriak, kalau boleh jangan. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Bukan kehendakmu jadi, tapi kehendakmu terjadilah. Dan masuklah dia ke dalam penderitaan yang dahsyat itu. Dia menyerahkan tubuhnya, dia kuasai keinginannya, dia taat penuh sampai mati di kayu salib. Jadi mari kita belajar menguasai tubuh kita. Ya, menguasai, jangan mau dikuasai oleh keinginan kita apalagi ya. Bahkan kebutuhan itu juga bisa dikuasai Yesus kok. Kita harusnya begitu. Apa kita butuhkan dalam dunia ini kita bisa menguasainya harusnya. Tidak harus menuruti. Apalagi zaman ini gitu ya. Waduh, dunia begitu indah, menawarkan banyak hal. Ya, dulu itu yang saya ingat itu sabun aja, sabun mandi itu aja. Hanya ada Lux, ada apa gitu, ada hanya itu. Tapi sekarang coba lihat. Itu dari satu bahan gitu ya. Jadi dunia itu begitu indahnya, menawarkan ada banyak hal yang indah yang kita bisa nikmati tanpa berdosa.
Kalau kita beli sesuatu yang untuk kebutuhan kan tidak berdosa, tapi bisakah kita menguasai diri untuk mengatakan tidak? Nafsu untuk belanja misalnya, kan lebih gampang kan? Ada Shopee, ada Lazada, ada apalagi Tokopedia. Hanya dengan duduk di kamar kita bisa berbelanja. Belanja apa saja. Apa yang kita beli? Kebutuhan atau keinginan? Kita ingin, tidak butuh kadang ini itu. Menguasai diri, bagaimana kita menguasai diri? Belajarlah mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak penting terutama. Bahkan Yesus sendiri untuk kebutuhannya dia bilang tidak. Bagaimana kita? Kalau kita yang belajar itu masuk bawa duit banyak, bawa uang 100.000. Rasa banyak apa 100.000? Tujuannya ke supermarket itu apa? Oh, mau beli gula 1 kilo aja, bawa uang 100.000. Jangan langsung ke tempatnya gula, jalan dulu, jalan ke tempat snack itu, keliling dulu, lihat itu. Kalau kita keluar dengan gula, hanya gula, berarti kita berhasil. Tapi kalau sudah ada gula, ada snack, ada apa, berarti kita gagal mengendalikan keinginan kita. Ialah kita belajar. Tubuh kita harus ditekan sedemikian rupa untuk mengatakan tidak kepada kebutuhan, apalagi kepada keinginan. Seperti Yesus. Kita lanjut. Apa yang ketiga? Kita perlu membangun secara jasmani, mempergunakan tubuh kita. Yesus itu mempergunakan tubuhnya bukan sebagai Tuhan yang harus melayani, tapi sebagai hamba. Tadi sudah sering saya singgung gitu ya. Untuk tubuhnya ini diperhamba untuk melayani Allah dan melayani sesamanya. Dan puncak dari penyerahan diri Yesus itu, dia menggunakan tubuhnya untuk berkorban di kayu salib. Dia gunakan itu semua. Dan Paulus itu mengajar kita dan menasihati kita dalam Roma 12 ayat 1. Ya, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh. Kenapa kok tubuh? Kenapa kok bukan roh? Ya karena roh kita itu ya dibarui gitu. Ketika kita percaya Yesus, roh kita sudah jadi baru. Kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi roh kita itu adalah roh yang baru. Nah, roh yang baru yang di dalam tubuh kita ini, tubuh yang masih belum sempurna, yang perlu disalibkan keinginannya. Makanya Paulus menekankan persembahkan tubuhmu. Karena rohmu itu sudah sempurna, sudah jadi baru, ya, sudah jadi baru. Walaupun ini perlu dipelihara juga supaya tumbuh roh kita. Sudah baru. Yang perlu dipersembahkan adalah tubuh kita. Karena tubuh ini yang bisa menghambat ya, pertumbuhan roh kita. Karena tubuh kita yang kita memanjakan tubuh kita sampai akhirnya roh kita tidak bertumbuh. Mau ibadah, kan roh kita, kebutuhan roh kita malas lah, capek, tubuhnya tidak bisa diajak kompromi, lelah, apalagi kalau tadi malam begadang gitu, pagi-pagi harus bangun untuk beribadah malas. Makanya Paulus itu mengatakan persembahkan tubuhmu. Lalu dia lanjut dalam Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai
senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tubuh ini harus diserahkan, dipersembahkan kepada Allah. Apa? Untuk senjata kebenaran. Dengan tubuh kita menjadi alat bagi Tuhan untuk melakukan kebenaran. Tubuh ini penting gitu, karena dengan tubuh ini kita bisa berdosa, dengan tubuh ini kita bisa melayani Allah, dengan tubuh ini kita bisa menjadi senjata kebenaran. Senjata kebenaran. Jadi harus diserahkan. Kalau berikutnya apa yang Paulus nasihatkan, Petrus nasihatkan di sini. Petrus juga menasihati kita. Apa? Melayani orang lain dan melayani Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Ayat 11 lanjutkannya. Saya penggalis itu ayatnya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Tubuh kita diberi karunia-karunia. Kita punya kekuatan, kita punya kemampuan. Sudah diselidiki gitu ya, bahwa kemampuan di dalam manusia itu luar biasa. Bahkan kita hanya menggunakan kemampuan itu sebagian saja gitu ya. Masih ada potensi yang besar yang belum tergali dalam hidup kita. Kita perlu menggalinya, melihat apa sih potensi saya yang saya bisa gunakan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Dengan tubuh ini kita bisa melayani Tuhan, melayani orang lain. Dengan tubuh kan, bukan dengan roh kita kan. Nah, roh kita itu hanya mendorong untuk melayani orang lain. Tapi kan melayani dengan tubuh. Kita menasehati dengan apa? Kayak kata-kata kan, ada itu. Main musik, melayani di sini, menari. Itu semua digunakan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Gunakan tubuh ini sebagai senjata kebenaran dan layani Tuhan. Dan yang terakhir adalah 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, bukan dengan rohmu, tapi dengan tubuh. Tubuh ini penting, jangan dicemarkan, jangan dipakai untuk berbuat dosa, jangan dirusak hanya untuk memenuhi keinginan nafsu kita sehingga kita jadi rusak tubuh kita. Ayo kita gunakan semua apa yang potensi kita, semua kekuatan kita untuk memuliakan Allah, untuk memuliakan Dia. Karena Tuhan memberikan tubuh pada kita, seperti Yesus katakan dalam Ibrani, penulis Ibrani mengatakan untuk melakukan kehendak Bapa. Tuhan. Saudara, kita tidak punya banyak waktu. Ya, seperti yang sering kita dengar dari firman Tuhan bahwa Yesus segera datang, dan tanda-tanda itu sudah makin nampak, makin jelas. Dan mulai banyak gereja yang mulai sadar itu, yang mulai mempersiapkan diri, mempersiapkan jemaatnya, hamba Tuhan yang menyadari bahwa waktu ini adalah waktu yang singkat. Kita tidak punya banyak waktu. Mulai itu akan segera datang, dan mungkin kita juga yang menghadap Tuhan. Makin dekat. Nah, sebab itu mari kita mulai membangun diri lebih sungguh lagi. Kenapa? Karena keadaan kekal kita setelah semuanya berakhir, kita pulang ke Bapa atau Yesus datang ke
kembali. Kita masuk dalam kekekalan, tidak ada yang bisa dirubah lagi. Persiapannya hari ini. Persiapannya hari ini. Keadaan kita kelak di surga. Saya nggak tahu apakah kelak di surga itu kemuliaannya kayak bagaimana ya, bedanya gimana gitu. Pasti beda, kemuliaan kita akan beda-beda. Kalau semuanya sama, Tuhan tidak adil. Orang yang melayani, mengangkat dirinya, menyalibkan dirinya, sama orang yang mengumbar keinginannya, dan taat sama Tuhan. Lalu ketika masuk surga, kemuliaannya sama semua. Berarti Tuhan tidak adil. Pasti ada kemuliaan berbeda. Yaitu dilukiskan juga ketika Yesus memberikan perumpamaan, memberikan talenta. Orang yang dapat karunia yang Tuhan mengatakan sahabatlah masuk ke dalam kemuliaan Tuhanmu. Hanya beda-beda. Yang 5 ada yang 2 dikasih sesuai dengan karunianya. Rupanya beda-beda, kemuliaannya beda. Saya tidak tahu apakah kemuliaan kelak kita itu gimana gitu. Apakah ada orang yang mulianya sinarnya seperti lampu 1 watt bisa, atau yang kurang mulia cuma 5 watt gitu. Nggak bisa bayangkan. Atau mungkin kita ada di seperti ring gitu ya. Pusatnya adalah tahta Tuhan, lalu di sekitarnya itu ada orang-orang kudus yang di ring 1 yang paling dekat dengan tahta itu, ada yang paling buncit misalnya, yang paling buncit. Saya nggak tahu gimana, tapi yang pasti beda. Nah, itu ditentukan dari sekarang. Bagaimana kita membangun diri kita secara tubuh juga, kita perlu membangun diri kita, menyalipkan keinginan kita supaya tubuh ini tidak menghalangi kita mengasihi Tuhan, melayani sesama kita, melayani Tuhan. Tapi tubuh ini dikuasai, digunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan saya percaya kelak ketika kita menghadap Tuhan, kita akan menerima upah sesuai dengan apa yang kita buat dalam dunia ini. Amin.